Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk teman-teman semuanya. Hari ini kita akan mencoba bagaimana kita bisa belajar berkaitan dengan image processing dengan menggunakan YOLO seperti itu. Jadi YOLO ini adalah salah satu fitur ya yang bisa kita pakai untuk mendeteksi objek seperti itu. Yang mana prosesnya itu ada 3 tahapan ya. Yang pertama adalah mencari resource, yang mana resource ini tuh nanti akan diolah menjadi dataset. Yang kedua training dataset. Jadi dari sisi dataset ini setelah kita cari resource di dunia nyata kayak gitu, itu nanti akan ada pencarian resource, terus juga pentrainingannya, sampai yang ketiga implementasi ke program Python-nya itu sendiri seperti itu. Nah, oleh karena itu kita akan coba untuk penggunaan dari RoboFlow sampai ke trainingnya, lalu kita implementasikan ke Python seperti itu. Oke, sekarang kita kebetulan saya udah nyiapin dataset ya yang ada di lapangan seperti itu. Ini saya ambil di beberapa di Google kayak gitu biar simple. Lalu di sini ada dataset yang bisa kita temukan di sini kayak gitu. Nah, dataset ini awalnya kita annotation dulu ya. Annotationnya ini kita sesuaikan bentuknya sesuai dengan kotak atau bounding box yang ada di sini seperti itu. Nah, bounding box ini difungsikan agar ketika ada gambar yang memang bentuknya tuh belum sesuai dengan apa namanya tata letaknya, itu bisa disesuaikan dan bisa masuk ke sini. Sehingga bounding box ini tuh bisa kita atur kayak gitu, apakah ini valid atau mungkin sudah di train atau akan dites seperti itu. Nah, dari sini kita ada kebetulan 100 dataset ya. Nah, 100 dataset ini lalu kita bisa proses ke sini ya. Jadi sebenarnya kita bisa nambahin lagi, cuman saya nyoba 100 dataset dulu aja, 100 image kayak gitu. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah dataset ini kita dapatkan, lalu kita ke bagian versioning. Nah, di versioning ini kita akan ada semacam apa namanya, semacam pre-processing ya. Jadi tujuannya itu adalah ketika si gambarnya itu posisinya nanti ketika ditampilkan kamera tuh entah itu saturasi yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, itu kita bisa training sehingga performa dari aplikasinya itu sendiri nantinya lebih baik seperti itu. Nah, saya mencoba pakai beberapa pre-processing yang direkomendasikan dari RoboFlow ya. Kebetulan mereka merekomendasikan untuk auto orientnya di apply, resize, sama auto adjust contrastnya seperti itu. Untuk augmentation, kebetulan saya set di flip, crop, shear, sama noise-nya seperti itu. Lalu kita bisa create. Ini mungkin di 3 kali aja ya, karena memang kita pakai langganan yang gratis seperti itu. Sambil kita tunggu prosesnya selesai seperti itu. Nah, setelah datasetnya sudah ready, kita bisa download datasetnya. Mungkin formatnya kita bisa pakai untuk YOLO ya. Mungkin saya coba YOLO versi 8 yang oriented bounding box. Saya zip komputer aja seperti itu. Kita tunggu sampai proses zipnya ready. Oke, setelah tadi kita coba ini ya dari RoboFlow, kita coba install Ultralytics-nya ya. Jadi ini saya agak skip karena waktu juga untuk percobaannya. Jadi ini kita coba pip install Ultralytics gitu kan. Lalu kita install untuk unzip-nya, kita unzip. Setelah itu dari file sudah kita unzip, nanti bisa langsung di training. Train data menggunakan codingan yang seperti ini. Saya kebetulan langsung pakai prompt ya, biar enak. Jadi langsung ke bawah seperti ini.
Nah, ini artinya kalau yang di sini ya, ini YOLO-nya pakai yang N aja, lalu konten data, ini langsung kesimpan ke data YML, lalu epoch-nya 100, berarti ada 100 image yang kita coba kayak gitu, sampai 100. Setelah itu kalau di saya bedanya itu di ini ya. Jadi stripsnya itu langsung ke runs underscore detect atau train 7 slash train 7 slash wait slash base pt. Nah, dari situ kita bisa langsung lihat di sini. Yang mana di sini itu saya coba untuk mendeteksi plat nomor kayak gitu. Nah, kita coba plat nomor yang warna putih. Oke. Oke, berarti dia bisa mendeteksi ya untuk plat nomor warna putih. Lalu warna hitam. Oke, dia bisa mendeteksi. Lalu kita coba untuk keduanya. Oke. Nah, dilihat di sini keduanya terdeteksi dengan baik. Kalau misalkan kita samping-sampingkan seperti ini, dia ini ya pembacaannya setengahnya seperti itu. Nah, kayak gini. Kita miringin kayak gini pun dia terbaca. Nah, oke, seperti itu untuk hasil percobaan dari praktikum ini seperti itu. Oke, dari percobaan ini kita bisa simpulkan yang pertama untuk kita bisa mendeteksi suatu objek itu diperlukan yang namanya training objek kayak gitu kan. Yang mana sebelum training objek itu kita mengumpulkan data-data yang ada di alam seperti itu. Contohnya tadi pakai plat nomor seperti itu. Nah, dari data yang sudah ada, kita bisa olah data tersebut jadi sebuah dataset. Datasetnya pun itu perlu dikelola dulu, dipilih-pilih seperti itu. Lalu dari situ kita bisa olah data tersebut menjadi sebuah data yang sudah di-train seperti itu. Trainnya itu sebenarnya platformnya macam-macam ya, tapi salah satunya itu bisa pakai Google Colab seperti itu. Nah, dari dataset yang sudah diolah seperti itu kita bisa implementasikan ke VS Code menggunakan Python seperti itu. Nah, teknologi-teknologi seperti ini memang di industri mungkin kalau di otomasi belum terlalu terpakai ya. Cuman kalau misalkan di industri-industri yang berkaitan dengan pendeteksian cepat itu sangat dibutuhkan. Contoh mungkin implementasi untuk pendeteksi plat nomor pada kendaraan bermotor yang mana itu butuh kecepatan tinggi sehingga bisa mendapatkan akses untuk bisa masuk ke tempat tertentu seperti itu. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.